Sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Menyambung pengajian kita halaman 346 lah. Al-ujub. Ujub ialah merasa terbaik dari yang lain, merasa harap pada yang lain. Ini ujub. Ini salah satu dari penyakit juga orang-orang kayak ini kena kada lawas tuh. Memang mulanya nah, tapi akhirnya itu. Merasa berilmu, merasa banyak beramal sedekah, dan merasa banyak beramal ibadah, merasa banyak membantu sesama. Ini perasaan dia. Ini ngarannya ujub lah. Merasa dirinya mengendalikan segala perkara dan urusan sehingga melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub ngarannya. Ini termasuk penyakit batin. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, suhun muta'un, wahwan mutaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Artinya 3 perkara yang membinasakan diri. Hilang kepercayaan orang. Dan amal, membinasakan amal ibadah. Diri dan amal ibadah. Nah, ini yang membinasakan oleh 3 perkara. Pertama, kikir yang diikuti. Pemalar yang diumpati ke pemalarannya. Nah, sifat bakhil yang terus menerus ini harus dilawan juga, harus ditantang juga. Jadi cepat-cepat kita merubah. Jadi jangan takutan. Ini menuntut kemurkaan Tuhan. Al-bakhil yunabbirul insan indihim. Sifat kikir melarikan manusia dari sampingnya. Di ramalan ini orang kadang ketujuh meninggal bisa didatangi orang. Memang ada terjadi kayak itulah. Jadi cepat berubah sifat-sifat kayak itulah. Kedua, keinginan hawa nafsu yang dituruti, keinginan hawa nafsu yang diikuti lah, sehingga menjauhkan diri, menjauhkan dari ajaran Allah dan Rasul. Ini hawa nafsu ini kan tujuannya ingin menjerumuskan. Nah, mengikuti keinginan hawa nafsu. Salah seorang pendeta nih terkena dan kekasapannya. Pendeta ini kasap, sering kedanatan minta petunjuk oleh beliau. Maka petunjuk ini hampir berhasil dilaksanakan. Ada para alim-alim orang muslimin nih khawatir kalau terjadi fitnah pendeta kok bisa kayak itu tuh. Musyawarah nih para ulama, kalau kayak ini kita kalah kita lawan beliau kan. Yang kita orang Islam kok ada kaum memberikan petunjuk bagi umat nih. Kesepakatan dulu aja pendeta itu sudah. Ada nawani masah kaman kau Allah berangkat anak umum pendeta itu. Karena terjadi fitnah. Arti fitnah kepercayaan dan ulama kan ada lagi ya nak. Itu fitnah yang luar biasa kena. Sampai ke rumah, apa jar pendeta itrahi skinnya alimah muslimin, buang pedangmu itu hai orang Islam ya. Maka suaranya ini mau menggetarkan Jerman Jokov.
Nah, deh, mancap orang alim ini, gombang pedang nih. Masuklah, silakan masuk. Melihat cahaya rupa pendidikan lain. Ini cahaya kasab itu lain pada cahaya orang yang kata kasab. Nah, orang melihat kalau orang dibukakan hijab tuh, lalu bertakun, Tuhan, apa Islam atau ada aja? Aku berislam sudah. Ujar sidang ulama tadi. Kenapa nama buat champion berislam ini? Ini perang lawan hawa nafsu nih. Berislam kada. Kebanyakan dibatini, dibantu oleh iblis. Kalau saya bisa jabatan. Kalau dicapot malah kekayaan diambil orang. Lawannya hawa nafsu. Islam langsung, nah dari situ dia meyakini Islam tadi. Islam lawan mukmin ini berbeda. Islam dengan mukmin itu berbeda lah. Islam itu orang syariat, orang menjalankan perintah Allah itu Islam. Mukmin, nah kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang mukmin. Al-Muslim man salimal muslim min yadihi wa kalamihi. Nah, dikatakan muslim atau orang Islam, orang yang selamat, orang muslim dari tangannya. Ya kan memang orang dengan tangan ngepek melakukannya. Selamat orang muslim dari tangannya dan dengan perkataannya. Dan yang dikatakan orang Islam. Nah, oleh karena itu dalam hadis Nabi dikatakan idakhalu syurur ala qalbil muslim khair min ibadati siti sana, memasukkan kata-kata yang menggembirakan saudaranya lebih baik dari beribadah 60 tahun. Itu jangan bilang ini dikatakan muslim. Ada juga mengartikan muslim sebagaimana seorang pemuda datang kepada Nabi kita. Kedatangan ini menyampaikan menyentuh tenang, ya kan? Kemudian bertanya pemuda tadi, nah Islam, apa itu Islam? Ujar pemuda tadi, ditanya oleh Nabi kita. Tapi kita mengatakan dalam hadisnya bunyal Islam ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kami salah. Jadi Nabi Islam itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sembahyang, berzakat, berpuasa Ramadan, naik haji, itu Islam yang Nabi kita. Jadi kalau ada syahadat yang lain daripada antasada Allah ilaha Muhammad itu kada Islam namanya, itu salah walaupun dipakai nama-nama Nabi juga. Karena pernah di negara terjadi nih Allah. Jam 1 malam dapat aku nih Pak 6 orang. Ya ada apa ya kok? Kami belajar Habib rahasia sembahyang dan rahasia sembahyang harap telah. Jujur kelihatan dikatakan rahasia sembahyang. Otak ini kayak pakai kehidupan bangkrut hajar. Nah, aku anjing situ kehidupan bangkrut hajar. Nah, ya panjang sudah. Ini salah ilmu, salah pakaian itu menyusahkan kehidupan. Itu ingat aku. Kayak apa Joko? Nah, awas sudah lah aja. 6 tahun ya kami juga sudah. Ini orang negara ini ayah sama orang kandangan kan. Nah, kalau Metapora buya-buya yang Allah ini. Nah, nang berdiri Ahmad ya hajar, nang berdiri sembahyang Ahmad ya. Ini jangan orang negara tadi. Kayak pamertan ya. Nah, ya kok seorang pemuda datang kepada Nabi kita, ya kan? Jadi ya pemuda itu apa itu Islam? Islam antas ada Allah ilaha illallah anna Muhammadar. Nah, bukan asyhadu anna Ahmad, ada juga. Kemudian bacaan antara azan dan qomat
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qamati sayyidana Muhammad, bukan ati sayyidina Ahmad kalau ini sahih. Dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah asyidda al-kufar Muhammad bainahum Muhammad, bukan Ahmad. Ada ayat juga mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Ada seseorang buta, rajulun dharir, orang buta datang kepada Nabi. Kenapa jadi datang? Orang buta ini mendengar suara beginian yang di bawah tuh, nah. Ini kan normal aja nih. Siapa yang suara begini lagi bilang kadang kalau itu wajar normal itu. Pada orang buta nih, pokoknya minta lawan Tuhan hendak melihat orang juga. Tujuan kayak apa, orang mendengar suaranya aja semangat hidupnya timbul. Ada kabul-kabul. Berkeinginan mendapat Nabi ini luar biasa juga. Ini orang yang semangatnya tinggi kan. Akhirnya bertemu dengan Nabi. Apa jawab orang buta tadi? Ini kok berkisah untuk orang negara tadi. Ya Rasulullah, udu'uni ayu afiani. Ya Rasulullah, doakan pang ulun ulun sembuh melihat kayak orang dua tengah. Nabi ini tahu, dan Nabi ini suka menutupi kaiban orang. Dikasih tahu kaibannya ya kan. Berani aja Nabi tahu aja Nabi ini orang ini ya kan. Apa aja Nabi kita? In sabarta khairul lak, bersabarlah. Itu lebih baik bagi kamu. Ini ujar Nabi. Nabi ini kadang ingin merubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang disebut tadi. Tapi kadang merubah dari kehendak Tuhan sebenarnya. Jadi Nabi suruh bersabar ya. Biar pang adanya apa ada aja nih. Oh ngaruh hendak kamu ditagihnya harus Nabi kita doakan sebagian Rasul. Kalau kayak itu ayolah aja Nabi. Diperintahkan Nabi berwudu nih. Orang buta ini diperintahkan berwudu oleh Nabi kita. Perbaikilah wudumu ya Nabi. Ngarang hendak kan wudu. Orang buta kan semudah kita orang melihatnya bang mencari banyu dulu kan. Berjalan menanti bulik pulang kan. Prosesnya luar biasa ini. Tapi karena semangatnya, nah kayak apapun jalannya. Setelah sampai ke hadapan Nabi, selesai baginda Rasul. Ikuti aku, umpati aku jar Nabi. Ini kalimat mana? Ya Muhammad. Apa jar Nabi tadi? Ya Muhammad jangan membutakan. Bukan ya Ahmad di sini. Ya Muhammad jar Nabi tadi. Jadi sudah mengikuti apa jar Nabi. Ya Muhammad jar Nabi tadi. Igdi hajati. Kabulkanlah hajatku. Jangan dibuka kedua matamu. Alhamdulillah, alangkah indahnya dunia ini jangan tadi melihat. Ini bukan Ahmad nih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tab. Satu lagi, aku ini kalau dalil banyak ada satu-satu kan. Satu-satu kalau orang ada percaya ini ngalihnya. Itu sifat aku tuh. Di mana aja aku. Misalkan kalau kepepet tuh, misalkan sebanyak-banyak supaya tahu, supaya menambah keyakinan orang. Nabi Adam bersalah. Bertobat Nabi Adam, beristighfar Nabi Adam lebih dari 170 tahun. Namun pintu tobatnya tertutup. Pintu keridhaan tertutup. Pintu rahmat tertutup, pintu hadar tertutup. Jadi pintunya ada 4. Nah, ini tertutup semua nih. 170 tahun Nabi Adam beristighfar. Mengandalkan syariatnya, bersyariat meminta ampun. Pintunya tertutup. Akhirnya Nabi Adam memohon hidayah oleh Tuhan. Hendak bertakon Siti Hawa, kata bapak juga Siti Hawa nih. Orang hanya di dunia apa enggak? Memohon lawan Tuhan, mohon hidayah oleh Tuhan. Kemudian diberikan hidayah oleh Tuhan. Yang kita lihat apa bentuk hidayahnya itu yang kita lihat. Nah bentuk hidayahnya Abul Arwah. Nah, bentuk hidayah Allah berikan kepada Nabi Adam.
Lihat hadis Nabi, ujar Nabi, ana Abul Arwah wa Adamu Abul Basar. Jadi untuk hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Adam, Abul Arwah nih. Hadis Nabi, ana Abul Arwah wa Adamu Abul Basar. Aku bapak segala ruh. Jadi ini maksud Abul Arwah ini Muhammad. Jadi ini maksud dengan Abul Arwah di Muhammad. Ini yang diutus kepada Nabi Adam. Ini nyarinya Muhammad bil awalin, nyarinya tolah. Muhammad bil awalin lah. Belum ada dunia sudah ada Nabi kita. Merasa Nabi Adam nih. Rasa siapa? Bukan rasa Adam lagi nih. Rasa Muhammad nih. Pakola aja Nabi mengatakan kepada sahabat. Nabi mengisahkan sahabat apa aja Nabi kita di hadapan sahabat. Lamma tarafa Adamu al-khoti'ata. Ketika Nabi Adam bersalah, beristighfar Nabi Adam nih. Semua pintu tertutup. Jadi jangan Nabi kita, Nabi Adam berdoa nih, doanya kayak ini nih. Ini doanya ajar Nabi, doa Nabi Adam. Tapi ini sudah dibahasakan bahasa Arab oleh Nabi kita. Nabi kita kan mengatakan kepada sahabat, Mas Nabi Adam kan di bahasa Arab ada. Aku ini kada tahu juga bahasa Nabi Adam. Ada sama kan? Cuman dibahasakan oleh Nabi ini kayak ini kan, kawan sahabat. Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku mohon kepadamu bihaqqi Muhammadin, yang diandalkan hidayah mendatang tadi. Yang diandalkan oleh Nabi Adam. Sekalinya tobat aku diterima, kehalifahanku dikembalikan oleh Tuhan. Tafsir nih hadisnya. Ini bukan Ahmad lagi, kalau raji di Jakarta nih kan. Nah, ini tafsir dari hadis ini kayaknya. Nah, Papi hijar, ini hadis nih. Tapi bentuknya doa yang Nabi katakan kepada Nabi Adam, ini para sahabat. Papi hijar, tawasala, ini kalimatnya. Nah, tawasala Sayyidina Adamu alaihissalam. Nah, Bisayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi jasadi sarif. Nah, ini nyarinya tafsir hadis. Ini ada tafsir Quran, ada tafsir hadis kan. Nah, pada ini hadis tawassala sayyiduna Adam, berwasilah Nabi Adam alaihi salatu wassalam bisayyidina Muhammadin, dengan Nabi kita sebelum ada jasad Nabi. Nabi belum dilahirkan lagi. Berapa ribu tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Adam dijadikan oleh Allah wasilah. Sudah Nabi Adam lawan Nabi kita sebelum jasad Nabi kita ada di dunia. Kita sekarang diperintahkan oleh Tuhan dengan berwasilah dan hubungkan di lawan Nabi supaya kita beruntung. Pahamlah. Nah, jadi sambungan kitab lah. Yalah. Yalah. Ketiga daripada ujublah merasa bangga karena bangga yang melupakan kebanggaan yang melupakan non Tuhan. Bangga dengan kedudukan dan jabatan yang melupakan, itu bahaya tuh jadinya tuh.
I'lam annal ujuba madmumun fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ketahuilah bahwa sifat ujub dicela dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an al-halak bisnatain al-qunut wal ujub, ujar Nabi. Ada dua macam yang merusak dan membinasakan diri. Pertama, berputus asa, berputus asa dari segala pekerjaan, dan kedua bersifat ujub, rasa bangga. Ada kalanya terhimpun dua sifat tersebut, bisa terkumpul di antara dua sifat ini. Sifat putus asa lawan bangga bisa terkumpul tuh. Di anna sa'adata la tunal illa bisai wa talab wal jiddi. Keberuntungan tidak akan tercapai melainkan sungguh-sungguh berusaha terus-menerus menghilangkan sifat ujub dan dilarang berputus asa. Berusaha disertai memohon kepada Allah, Allah akan memberikan jalan. Ketiga, ujub seseorang karena dengan pikirannya bisa terjadi dan perbuatannya atau dengan sifat kelakuan sempurna dan berhasil, rasanya tidak dilihatnya bahwa yang demikian adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, atau lupa bahwasanya sifat ujub adalah merugikan dan mencelakakan. 4. Ujub seseorang apabila tidak takut hilang hasil pekerjaan. Ujub seseorang apabila tidak takut hilang hasil pekerjaan dan pikiran salah. Ujub seseorang apabila tidak takut hilang hasil pikiran. Ini bila tadi takut hilang ujublah dan pekerjaan, bahwa gembira tidak menyandarkan kepada Allah. Kita boleh bergembira tapi kita sandarkan semuanya kepada Tuhan, bahwa keberhasilan pekerjaan adalah merupakan ketentuan dari Allah terhadap dirinya. Sifat lupa bukan sifat orang mukmin. Jadi lupa ini bukan sifat orang mukmin. Ada kalanya mereka sadar setelah ditimpa cobaan, bahkan ditimpa hanyar, hasil usaha menjadi buntu kena diri sakit. Ini peringatan dari Allah terjadi karena. Jadi untuk menyelamatkan dari sifat ujub lah, itu yang pertama, ujar guru sekumpulnya, Pana di Nur Muhammad, ini bahasa beliau, Pana di Nur Muhammad. Orang keyakinannya, orang perasanya diri Nur Muhammad ini menyembuhkan penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit badan, nggak ada, penyakit diri. Penyakit diri diantaranya ujub. Nah, jadi kita rajin-rajin lah meyakini, merasakan diri Muhammad supaya penyakit batin ini hilang. Nah, jadi kesimpulannya, yang beramal kah? Nah, yang berbuat kebaikan kah? Yang beramal Nur Muhammad ini untuk menghilangkan sifat ujub yang ada pada diri lah. Nah, tadi hendak dibicarakan lah, Muslim lawan mukmin itu berbeda. Nah, ini Muslim sudah kita bicarakan, sekarang al-mukmin. Memang kalau pada logat arti dari al-mukmin orang yang beriman, ya kan? Ini kalau pada logat. Kalau menurut hadis Nabi, ini ujar Nabi kita. Nah, ujar Nabi, nah, ana minallah wal mu'minuna. Ini ada dua nih pendapatkan. Kalau pada syariat mengarang mukmin, orang yang percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya Rasul, percaya dari 6 rukun iman. Simpulannya kan kayak itu. Sekarang mukmin yang kedua itu ngaruhnya mukmin hakikat.
Arti mukmin hakikat ini mukmin yang sebenarnya. Berdasarkan hadis Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah. Aku kata Nabi daripada nurjat Allah. Nabi daripada nurjat Allah. Ujar Nabi, wal mu'minun, mereka orang mukmin laki-laki perempuan ini daripadaku. Maksudnya min nuri Muhammadin, daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minnya ini sudah dijelaskan kemarin. Minnya bukan milik tabid. Minnya lil ibtida, mula muhadirin Muhammad, awadirin Muhammad juga. Menurut malam syukur ujar Syed Amin di Mekah, minnya ziyadah, pentasi aja. Kalau pentasi berarti bahwa di Nur Muhammad, bukan yang lain. Ya kalau dari kayaknya ceritanya. Ini kita ngurus kuku nih, kita iris kuku lah. Kita buang irisannya nih. Maulah Nur Muhammad tuh dilekai kuku dibuang. Diolah sampai maulah diolah sampah. Muhammad tuh ada Nabi, Muhammad dari Nabi diolah sampah bawa maulah. Ada mau kita diolah sampah kawan. Karena Muhammad ngaran Nabi, Muhammad diri Nabi maulah dari ada mau kayak bawa diolah sampah. Itu orang yang mulia, orang yang paling kita utamakan kan. Ya, apalagi kalau Nur ngaran Tuhan. Ngaran Tuhan ngomong jangan diolah sampah. Wajib kita memuliakan kalau kita ingin baik lawan muliakan. Kan kayak itu toh. Nah ini jadi ulama mengatakan minnya bukan milik tabid. Minnya lipidah, minnya jadah. Berarti kalau kayak itu bahwa diri Muhammad bukan lain daripada itu. Ini yang dikatakan mukmin. Bagi orang yang meyakini bahwa dirinya Muhammad, bagi orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad, waktu sama aja. Nih. Dinamakan bagi orang yang meyakini, orang merasakan dirinya Nur Muhammad, dinamakan mukmin kamilan, orang mukmin yang sempurna. Mukmin kamilan ngena. Nah ini kan ada dihisab, ini nak ada ditimbang, ini karena menjalani titian siratal mustaqim seperti kilat nih. Ini kembali keyakinannya, perasaannya nih ke apa, kehadiran diri Tuhan diterima dengan rahmat dan ini nih maksud mukmin kamil karena ya lah. Tahun berbila tuh ditelepon oleh Ustadz Haji Mawardi orang Martapura. Pian bah ada di Banjar. Oh iya, jauh ada di Banjar. Pian mau ambillah belajar. Pangeran nak mendapat siapa juga pengen usahanya Yerusalem Bupati Martapura. Jam 10 diambili. Madang sudah Bupati Martapuranya. Duduk aku ditatihkan Bupati Martapura. Di hadapan aku ini ada 6 orang guru. Jadi yang di hadapan aku ini betakon. Anu guru belajar. Ini mengajarkan kita. Aku di rumah Yerusalem. Giliran. Tamat. Ya ngambil aku nih. Jadi jangan di hadapan ini nih. Ada di kitab yang guru ajar. Apa aja kok. Alhamdulillah. Baca juga bacanya. Ini ceritanya. Menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan jika ingin mati dalam keadaan mukmin kamil. Rupanya teliti benar nang guru-guru Darussalam nih, Mbak Anam nih, yang kita aja digelimin Allah. Oh jadi bagiannya nih, menurut hadis Nabi gurulah ya. Mangqala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Barang siapa di akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga, oh iya aja kok. Kemudian yang terakhir terdengar oleh Sayyidina Ali yang keluar dari mulut Nabi, ummati ummati usikum bisolah wa ma malakat aimanu. Itu artinya, hai umatku, kerjakanlah sholat dan perintahkan keluargamu untuk mengerjakannya. Oh iya aja kok. Kitab pian kayak ini bunyinya. Beda kan? Kan tadi bunyinya kayaknya nak. Menurut hadis Nabi Muhammad bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan, kan berbeda nih. Ya Pak Guru ya. Agama hanya dua. Satu syariat. Ini agamanya dua syariat. Yang kedua hakikatnya agamanya dua aja. Syaratnya ada dua, syariatullah dengan syariatul Nabi, atau sunnatullah dan sunnah Nabi kan. Ini artinya syariat. Ini syariat kita nih. Nah kedua hakikat. Hakikatnya sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita, apakah di jasmani dan rohani, menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenar-benar diri kita Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujar Nabi, bukan ujar pendapat. Ujar Nabi tadi, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ujar Nabi daripada nur zat Allah, mereka orang mukmin daripada nurku, daripada Nur Muhammad. Ini ujar Nabi. Kita kan harus mempercayai, meyakini sambil rasakan bahwa diri ini kalau ingin mati dalam keadaan mukmin kamil. Kalau ingin mati dalam keadaan mukmin yang sempurna, hubungkan diri. Lawan ngaran Tuhan, Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Ini kalau ingin mati dalam keadaan mukmin kamil. Ranai baginya sembunyian, aku jelaskan. Jadi agama dua, secara syariat yang dikatakan tadi. Secara hakikat ini rasakan diri Muhammad. Kalau ingin mati dalam keadaan mukmin kah? Kalau ingin jangan aja, kalau dirabutakan bidadari, minta aja sudah ya Allah. Kira-kira sampai di sini ada tambahan nak beat lah dari yang malam ini boleh kejar. Jadi silakan kalau anak musyawarah apa namanya musyawarahkan tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdengar sini surat An-Nisa. Yang kali memang